أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majlis ini. Sebagaimana biasanya kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Apa kajian kita 2 minggu lalu? Anda sehat tentunya itu doa. Oke. Oh, perbedaan musibah, ujian, cobaan, bala, ya. Yuk ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita lanjutkan kajian kita siang menjelang sore hari yang berbahagia ini. Kita akan membahas tentang keutamaan bertadarus dan membaca Al-Quran. Tujuannya apa? Biar kita semangat baca Al-Quran. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ini belum pernah saya sampaikan dalam majelis ini. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, membaca itu beda dengan tadarus, beda. Kalau membaca itu adalah yakra'u, baca, itu membaca namanya. Kalau tadarus itu adalah darasa yadrusu, yaitu mempelajari. Maka madrasah adalah tempat belajar, mudarris adalah orang yang mengajarkan. Dan prosesnya adalah namanya madrasah. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, saya sering bilang kepada jemaah bahwa Al-Quran itu hukumnya beda-beda. Yang tak pandai baca Al-Quran itu wajib belajar sampai bisa. Fardu ain hukumnya. Nggak bisa ndak? Ya. Oke, saya ulang ya. Yang tak pandai baca Al-Quran itu wajib belajar sampai pandai. Hukumnya adalah fardu ain. Tidak bisa diganggu gugat. Maka yang tak bisa baca Quran, status hukumnya kalau nggak belajar adalah berdosa. Nah, cuma nanti kalau udah pandai dia baca Quran, ini udah pandai dia baca Quran, maka membacanya berubah menjadi sunnah saja. Makanya
misalnya nih ada A dengan B gitu ya. Yang A dia belum pandai baca Quran, maka dia wajib belajar sampai bisa. Tapi yang B dia sudah pandai baca Quran, dia sunnah membacanya. Kalau nggak baca dia nggak dosa. Paham? Makanya harus belajar. Nah, mengetahui isi bacaan Al-Qur'annya. Kan tadi belajar sampai bisa hukumnya wajib. Kalau udah bisa membacanya hukumnya sunnah. Mengetahui artinya. Ini ada arti baca Quran nih. Mengetahui artinya adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Tidak semua orang harus tahu arti bacaan Quran. Ada ulama, ada ustadz, ada ustazah yang ngerti artinya, maka kita tidak wajib untuk tahu. Hukum belajarnya fardu ain. Hukum membacanya kalau udah bisa adalah sunnah. Hukum mengetahui artinya adalah fardu kifayah. Paham? Nah, fardu kifayah itu kalau tidak kita tahu, kita tidak berdosa. Contoh, datang ke pesta hukumnya apa? Hukum datang ke pesta. Alamak. Betul. Hukum datang ke pesta apa? Wajib. Berarti kalau nggak datang ke pesta, mak nggak datang ke pesta berdosa. Hukum datang ke pesta adalah fardu, tapi fardunya itu fardu ain. Tapi fardunya itu fardu kifayah, bukan fardu ain. Jika pesta itu selesai, jika pesta itu terjadi, jika pesta itu tidak bubar tanpa kehadiran kita tidak wajib datang. Fardu kifayah. Sudah ada orang yang mewakili, kita tidak usah datang, nggak apa-apa. Diundang orang syukuran datang ke rumahnya. Kalau diundang, wajib datang atau enggak? Wajib datang atau enggak? Fardu kifayah. Dia fardu, tapi fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah itu adalah wajib, tapi kalau udah ada orang yang melakukan, kita tidak wajib memandikan jenazah. Misalnya memandikan jenazah. Saya ulangi, fardu kifayah adalah wajib. Tapi kalau udah ada orang yang menjalankan, kita tidak wajib lagi memandikan jenazah. Tidak usah satu RT mandikan jenazah. Cukup 5 orang mandikan jenazah, yang lain tidak kena wajib lagi. Satu RT memandikan, terkejut jenazah itu nanti. Nah, itulah fardu kifayah. Ada orang ngundang syukuran naik jabatan. Apakah itu fardu kifayah? Sama dengan mengartikan arti bacaan Quran. Itu adalah fardu kifayah. Nah, cuman belajar sampai bisa adalah fardu ain. Nah, gitu Westi. Paham? Jadi Ustazah, apa hukumnya saya tak baca Quran? Tengok dulu, ibu pandai nak? Kalau pandai tak baca Quran tak apa-apa. Kalau tak pandai, wajib belajar sampai pandai. Gitu. Nah, itu ya Al-Quran. Nah, makanya saya sering sampaikan kepada jemaah, baca Quran itu harus tiap hari. Tidak bisa bilotakanado. Tiap hari baca Quran. Walaupun cuma 15 menit, 30 menit. Ini sebelum kita masuk materinya. Innallaha yuhibbul amal qalil. Allah itu lebih suka amalan yang sedikit, tapi terus menerus, daripada banyak tapi putus. Baca Quran tiap hari 15 menit. Cari waktu di mana ibu bisa baca Al-Quran. Rasakan setelah 40 hari, hati akan menjadi tenang. Saya sering bilang kepada jemaah, dengan baca Quran masalah itu akan tetap ada. Dengan baca Quran problem akan tetap ada. Problemnya tetap akan ada. Jangan berharap baca Quran masalah itu hilang. Tidak. Masalahnya tetap ada. Suami yang tak sesuai keinginan hati tetap ada. Anak yang maksiat tetap ada. Tetangga yang bikin sakit hati tetap ada. Orang yang kepo-kepo tetap ada. Orang julid-julid dengan omongan kita juga tetap ada. Orang yang jahat tetap ada. Ujian tetap ada. Dengan baca Quran masalah tidak hilang,
Cuman setidaknya dengan kita baca Quran tiap hari, kita lebih tenang menghadapi masalah itu. Jadi jangan bilang kayak gini, Ustazah, iya percuma baca Quran banyak juga masalah. Nggak gitu konsepnya. Baca Quran tidak bikin masalah hilang, tapi baca Quran supaya bikin kita tenang menghadapinya. Maka kalau kita tengok ada orang-orang yang banyak masalah, tapi dia kelihatan biasa-biasa aja. Itu jangan ibu ini ya, jangan-jangan sepertiga malam dia selalu baca Quran. Tapi ada orang digoyang sedikit aja stres dia. Coba cek bacaan Qurannya. Jadi hati-hati. Yang galau-galau tuh hati-hatilah tuh. Cek Quran lah tiap hari. Jadi dengan baca Quran masalah tetap ada. Cuman dengan kita baca Quran kita lebih tenang menghadapinya. Yuk kita bahas. Apa sih keutamaan kita membaca Al-Quran? Dalam dalil diriwayatkan oleh Aisyah. Jadi Aisyah itu adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah itu periwayat hadis. Kita beruntung ada Aisyah. Dari Aisyah kita tahu tentang pribadi Rasulullah, cara makannya, cara tidurnya, cara dia di kamar mandi, cara mengunyahnya, ya itu taunya dari Aisyah. Karena kita mengetahui kehidupan pribadi Rasul itu dari Aisyah. Dan Aisyah itu pintar, dia meriwayatkan banyak hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah itu rata-rata hadis sahih. Dan saya suka mengambil hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah karena anaknya muda, pikirannya oke, dan ahli sekali ilmu. Ya, dari Aisyah radhiyallahu anha Aisyah pernah berkata, "Man ijtama'a qaumin min baiti fi buyutillah wa yaslunahu kitabahu wa yatadarrasunahu bainahum illa alaihimus sakinah." Ceritanya gini, kalau ada orang yang berkumpul atau sendiri dia memegang Quran, wa yaslunahu kitabahu, mereka membawa Al-Quran. Jadi usahakan yang kita bawa Quran kita sendiri kalau ke masjid. Kitabahu, bukan kitabahum. Usahakan Quran kita sendiri kita bawa ke masjid. Atau kita taruh di rumah, kita baca Quran kita sendiri. Apa efek samping baca Quran? Hati-hati, baca Quran ada efek samping sesuai dengan dosisnya. Apa efek samping dari baca Quran? Illa alaihimus sakinah, hatinya akan menjadi tenang. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, orang kalau ustadz sering ngomong kayak gini, kalau baca Quran rumah tangga akan sakinah. Kan sering ustadz ngomong gitu ya. Apa hubungan baca Quran dengan keluarga sakinah? Karena gini, orang yang baca Quran itu sudah pernah dikumpulkan 30 orang. Dan dikumpulkan pula orang-orang yang jarang baca Quran, lalu ditelitilah kerjasama penelitian syariah dan ilmu kedokteran. 30 orang baca Quran, 30 orang tak pernah baca Quran, dikumpulkan, diobservasi, dibuat satu penelitian, diterbitkan dalam international journal. Dijelaskan bahwa orang yang jarang baca Quran itu adrenalin yang gak stabil, sementara orang yang rajin baca Quran itu adrenalinnya lebih slow motion. Jadi kalau kita jarang baca Quran, itu hati kita tak tenang. Orang yang rajin baca Quran, hatinya tenang. Kalau hatinya tenang, dia tidak mudah tersinggung. Kalau tak mudah tersinggung, dia tak cepat marah. Kalau tak cepat marah, maka rumah tangganya sakinah. Orang yang jarang baca Quran, hatinya gersang. Orang hati gersang, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit baper. Kalau udah tersinggung, dia cepat marah. Kalau dia marah, rumah tangganya berantakan. Itu penelitian empirik internasional jurnal. Maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kayaknya klise, kayaknya tidak masuk akal bahwa baca Quran hati menjadi tenang adalah sebuah kepastian. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, hanya dengan mengingat Allah hati akan jadi tenang. Jadi orang yang rajin baca Quran itu adrenalinnya stabil, santai, slow. Cobalah, tapi jangan pula kayak kawan saya, Nel, aku baca Quran, kok stres juga aku, berapa kali, hari ini baru, nggak bisa.
Dia harus sampai istiqomah. Harus sampai istiqomah baca Quran. Tak bisa enggak tiap hari. Harus tiap hari. Walaupun 15 menit, 20 menit, harus tiap hari. Baca Quran tu tak bisa enggak tiap hari. Hidup ini terlalu rumit kalau enggak ditemani dengan Al-Quran. Maka saya sering bilang kepada mak saya tak takut dengan masalah selagi saya dekat dengan Quran. Kalau kita dekat dengan Quran, itu pikiran kita itu lebih tenang, lebih santai. Enggak senggol bacok gitu loh. Baru disinggung sedikit ngegas. Nanti habis minyaknya ngegas terus. Udahlah. Ya, jadi cobalah rasakan yang kita kejar dalam hidup ini adalah ketenangan. Dan ketenangan bisa dicapai kalau kita baca Quran. Maka letakkan Quran itu di tempat yang dekat dengan kita. Cari yang cantik Qurannya. Ini gamis cantik, tas cantik, pensil alis cantik, Quran sakaratul maut. Beli Quran mikir-mikir. Beli baju lapar mata. Pensil alis bisa banyak-banyak warna. Saya tadi dari tempat rekan saya tengok pensil alisnya ada 7 warna. Macam pelangi-pelangi pula. Ya, jadi hati-hatilah. Kacamata bagus, Quran sakaratul maut. Kasihan dia mati syahid nanti. Cari Quran tuh yang indah, yang ibu suka, yang suka modelnya, yang enak kita bacanya. Ya jangan dibeli cuman sendal cantik, baju cantik. Semangat betul lapar mata. Beli sesuatu yang menghantarkan kita ke syurga. Letakkan di dekat dengan yang dekat dengan kita. Jangan letakkan di atas lemari tinggi betul. Pas mau mengambilnya, ambillah kursi dulu. Naik terkuncilah lemari. Turun lagi ngambil kunci. Pas naik mau ngambil 7 lungkang. Ada jadi baca Quran. Jadi carilah yang menyenangkan kita. Ciptakan suasana yang menyenangkan kita. Cari Quran bagus yang kita suka. Misalnya suka warna pink, cari warna pink. Suka warna ungu, cari warna ungu. Ya, suka yang ada foto selfie kita, cincailah, boleh. Suka yang macam-macam, yang fiturnya lengkap, cari. Itu supaya kita terbiasa suka dulu gitu. Tidak, tiap baca Quran mengantuk terus. Asyik mengantuk terus. Mengantuk terus. Cemana kita mau tenang gitu. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan zikir mengingat Allah hati tenang. Illa alaihimus sakinah. Hati menjadi tenang. Ini jangan-jangan pas ditanya sama tamu, ada Quran enggak di rumah? Ada tapi tak di mana-mana. Coba. Dan tak perlu Quran banyak juga. Satu cukup untuk kita. Satu untuk suami, satu untuk anak. Jangan satu pula untuk bersama. Lupa batasan kajinya nanti. Banyak kali batasannya. Ini batasan siapa ya? Oh ini batasan siapa ya? Ini batasan siapa? Lantaklah ujungnya nggak khatam-khatam. Jadi lebih baik baca Quran sedikit tapi terus daripada banyak tapi putus. Ustazah hari ini saya udah baca Quran 3 juz. Senang hati saya ibu baca Quran 3 juz. Tapi setelah itu 3 bulan tak baca-baca lagi saja. Pas mau baca lupa batasannya. Ini Ali Imran atau An-Nisa ya? Ali Imran atau An-Nisa ya? Ali Imran aja lah. Ali Imran lagi. Nanti 2 minggu lagi baru baca lagi. Ali Imran atau An-Nisa ya? Ali Imran atau An-Nisa ya? Ali Imran ya. Ali Imran lagi. 3 minggu lagi baru baca lagi. Sampai mana kemarin ya? Ali Imran atau An-Nisa. Sampai meninggal Ali Imran aja terus. Karena tidak konsisten bacanya. Kasihan kita surat lain. Itu terus mutar-mutar. Sama dengan ibu sholat kan kul terus kan. Udah jelas ibu hafal ayat kursi, ibu hafal Al-Lahab. Kalau ibu sholat, ibu mutar lagi ke kul. Setia kali sama kul itu. Ya sama dengan baca Quran. Ibu setia dengan Ali Imran terus. Jangan ya, harus setiap hari supaya kita khatam Quran. Kemarin ada yang nanya, mana bagus ustazah? Saya fokus dengan surat-surat tertentu. Misalnya Al-Waqiah atau Al-Muluk setiap hari, atau setiap Jumat saya baca Al-Kahfi, saya baca Yasin, atau saya khatamkan. Caranya kayak gini, lebih bagus adalah tetap berurutan dari Al-Baqarah sampai akhir. Misalnya 2 lembar setiap hari. Kalau Al-Waqiah, Al-Kahfi itu hanya bonus saja.
Tapi yang rutinnya tetap ada. Supaya apa? Supaya ibu kenal dengan suratnya. Kenal bacaan yang berbeda-beda. Kalau Al-Kahfi aja terus sampai ibu meninggal, tidak kenal nanti ibu dengan Al-Baqarah. Tidak kenal nanti dengan surat Maryam. Ya kan? Baca dulu. Ya, yang ada pokoknya. Ya, yang pokoknya dulu, nanti bonusnya bisa yang lain. Paham nih? Orang baca Quran, hati tenang. Apa lagi yang harus kita pikirkan dalam hidup ini? Ibu apa lagi yang ibu pikir-pikirkan? Ya, anak udah besar-besar, udah bermenantu, udah bercucu. Tak usah pikir hidup juganya. Ya, fokus ajalah dengan hal-hal yang bermanfaat. Yang belum bisa baca Quran, belajar. Yang belum tahu arti bacaan sholat, belajar. Yang belum istiqomah sholat rawatib, lakukan. Kan itu aja lagi. Yang lain sudahlah. Oke? Dah. Lanjutan ayat tadi. Lanjutan hadis tadi. Illa alaihim musakinah. Yang kedua adalah wa yasitahur rahmah. Allah akan menurunkan rahmat untuk orang yang baca Quran. Apa itu rahmat? Rahmat kasih sayang Allah. Apa bentuk rahmat? Ada dua. Pertama adalah rahmat dunia. Yang kedua adalah rahmat akhirat. Apa bentuk rahmat akhirat? Kita masuk surga, dapat syafaat karena bacaan Quran kita. Apa itu rahmat dunia? Rahmat dunia itu gini. Baca Quran kita sekarang, tahu-tahu suami yang tadi maksiat taubat dia. Bisa jadi karena rahmat bacaan Quran kita. Baca Quran kita sekarang, tahu-tahu yang tadinya enggak mau hijrah kita karena rahmat bacaan Quran kita. Baca Quran kita sekarang, tahu-tahu anak yang tadinya sakit sembuh dia karena rahmat bacaan Quran kita. Kita baca Quran sekarang, yang tadi pengen umroh suami dapat bonus berangkat umroh kita karena rahmat bacaan Quran kita. Baca Quran kita sekarang, anak yang tadinya melawan tak betah di pondok kok jadi betah dia karena rahmat bacaan Quran kita. Pasti akan Allah berikan rahmat. Cuman kita tidak tahu aja kapan si rahmat itu turun. Bisa jadi ibu datang dalam majelis taklim, ini semangat. Kenapa? Karena rahmat bacaan Quran kita. Karena sekali lagi saya sampaikan, tak semua orang suka dengan ceramah. Tak semua orang suka dengan kajian. Tak semua orang suka dengan ceramah Pak Ustadz Ustazah. Kalau ibu suka, maka bersyukurilah. Ibu menjadi orang-orang yang beruntung. Suka dengan kajian dan ceramah. Tak banyak orang yang suka ceramah, Bu. Percayalah sama saya. Tidak banyak. Jadi kalau ibu suka dengan ceramah, suka dengan kajian, syukurilah. Syukurilah. Karena itu rahmat Allah yang luar biasa. Sadari itu kelebihan kita. Sadari itu adalah kelebihan kita. Sadari, ya, karena tidak banyak orang suka dengan ceramah-ceramah. Walaupun susah-susah suruh ngapal, tak semua orang. Maka kalau kita diantaranya, sadarilah. Kenapa kita harus sadar kelebihan kita itu? Supaya kita pertahankan. Ya, jadi rahmat itu, Bu, itu rahmat, itu kasih sayang Allah. Jadi kalau dipuji orang, ibu jangan takut. Ibu tanya, apa kelebihan aku menurut kamu? Tujuannya apa? Kalau itu bagus, aku pertahankan. Jadi jangan dipuji orang meleok-leok. Kamu pintar ya? Nggak ada, Dok. Saruk-saruk kuacinya. Jangan. Remah-remah rengginang. Tidak. Kamu pintar ya? Di mana pintarnya menurut kamu? Kamu itu kalau ngomong pintar banget, mempengaruhi orang misalnya. Oke, jadikan pertahankan. Kamu tuh ramah ya. Di mana ramahnya? Kalau kamu ngomong saking ramahnya suara kau tak terdengar, pertahankan. Kayak gitu kan. Jadi kau dipuji orang. Iya kan? Kau dipuji orang itu kejar apa? Biar kita pertahankan. Gitu maksudnya. Iya. Bacakan doanya. Apa doanya? Lupa. Doanya. Ya Allah, pulang Bu Mary, lupa gaji. Doa kalau dipuji, paham? Tunggu dulu, hafal dulu doa kalau dipuji lupa. Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Udah Bu Mary. Udah. Belum lagi Bu Mary. Ya udahlah. Besok-besok aja lah ya.
Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia katakan. Karena pujian Allah itu, pujian orang itu rahmat. Coba Allahumma ja'alni. Lagi. 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 Khairum mimma. Lagi. Lagi. Allahumma ja'alni khairum mimma. Lagi. Ya zunnun. Ya zunnun. Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Alah. Muah. Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Lagi. Lagi. Kalau dipuji gitu, nanti kita ulang lagi ya. Itu adalah pembahasan perbedaan niat, zikir, dan doa. Nah, jadi kalau dipuji kayak gitu, jangan cantik kamu ya, baru tahu kau. Jangan. Ya, dalam hati ucapkan Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik lagi daripada apa yang dia cakap. Itu rahmat, ya, itu rahmat, ya. Yang udah rendah jangan meninggi, yang tinggi jangan merendah, kayak gitu ya. Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Kalau nggak ada dipuji orang, lantaklah. Gitu. Itu rahmat ya. Jadi rahmat itu turun macam-macam bentuknya. Ya, kadang-kadang kita dipuji orang itu rahmat. Ya, kemudian kita ibu hadir dalam majelis ini, kita nggak tahu dari rahmat yang mana. Ya, itulah. Ya Allah, artinya jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia katakan. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia katakan. Yuk, dikit lagi. Allahumma ja'alni khairan. 1, 2, 3. Allahumma ja'alni khairan. Lagi. Allahumma ja'alni khairan. Gitu. Cantik ya tas kau ya. Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Jangan, wih cantik kok jas ceme. Kok mahal, jangan. Cantik ya jam tanganmu ya. Aku gitu loh, jangan. Allahumma ja'alni khairan. Jujur aja. Cantik ya tasmu ya. Masa iya cantik? Senang aku. Alhamdulillah kemarin aku suka loh, makanya aku beli. Cantik kan? Cantik. Allahumma ja'alni khairan mimma yazun. Apa ada aja lah. Ya. Jangan banyak kali menolak-nolak. Cantik ya tasmu? Nggak ada. Biasanya pasar kaget belinya, padahal belinya di mall. Berdusta pula. Ya, itu rahmat ya. Jadi kalau kita baca Quran kita dapat rahmat. Balik lagi, mutar jauh, balik lagi. Pertama apa tadi? Hati akan jadi toh. Yang kedua, Allah turunkan rahmat. Yang ketiga, wa haqqahul malaikah. Malaikat akan mengelilingi orang yang bertadarus tadi. Ngapain malaikat mengelilingi? Satu malaikat ada 7.000 sayap. 7.000 sayap itu menaungi orang yang membaca Al-Quran. Lalu malaikat mendoakan kita. Apa kata malaikat? Allahumma rahamhum. Ya Allah, cintailah dia yang baca Quran, ya Allah. Allahumma gfir lahum. Ya Allah, ampunilah dosanya yang baca Quran, ya Allah. Allahumma tub alaihim. Ya Allah, terimalah taubat orang yang baca Quran, ya Allah. Bayangkan. Yang mendoakan OD, orang dalam. Malaikat yang mendoakan kita, orang dalam itu. Ya Allah, kata malaikat,
orang dalam ya Allah, itu fulan lagi baca Quran ya Allah, Allahumma arhamhum, cintai dia ya Allah, Allahumma fillahum, ya Allah ampuni dosanya ya Allah, Allahumma tub alaihim, ya Allah terimalah taubat mereka ya Allah. Coba masih tak mau baca Quran, parah betul, didoakan oleh malaikat Allah. Dan selanjutnya, wa dzakarallahu man indahum, Allah akan membangga-banggakan, Allah akan membangga-banggakan orang yang baca Quran di hadapan para malaikat Allah. Malaikat Jibril, itu umatku namanya fulan, dia sedang baca Quran. Malaikat, itu umatku, itu hambaku adalah si fulan, dia sedang baca Quran. Bayangkan keutamaannya. Maka merugilah orang-orang yang tak mau baca Quran. Hati dibuat tenang, didoakan oleh malaikat, mendapatkan kebaikan rahmat dan dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Masya Allah. Semoga kita diantaranya menjadi orang-orang yang gemar baca Quran. Cuman 15 menit aja satu hari. Masya Allah. Paham? Yuk kita lanjut. Hadis yang kedua. Hadis semuanya hanya saya ambil dari Aisyah. Hadis yang kedua. Berapa pahala orang yang baca Quran? Dalam dalil diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak dari Abu Bakar. Apa kata Rasulullah? Man qara'al Qur'an harfan. Siapa yang membaca Quran satu huruf, falahu hasanatun, maka dia dapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyrati amsalha, satu kebaikan dikalikan dengan 10. 1 kali 10 berapa? 10. La aqulu alif lam mim harfan. Saya tak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakinna alif harfan. Tapi alif satu huruf, lam harfan, lam satu huruf, mim harfan, mim satu huruf. Alif lam mim. Berapa huruf? 3. Tadi satu huruf pahala berapa? 10. 10 kali 3 berapa? 30. Coba jawab. Jumlah juz dalam Quran berapa? 30. Jumlah surat berapa? 114. Jumlah ayat berapa? 6.666 ayat. Jumlah kata berapa? Jumlah kata dalam Al-Quran itu berjumlah 77.429 kata. Jumlah kata dalam Al-Quran berjumlah 77.429 kata. Jumlah huruf dalam Quran berapa? Dicuekin saya, pulang aja lah. Oh, enggak dapat ya. Jumlah huruf dalam Al-Quran adalah berjumlah 323.000 huruf. 323.000, 323.000, huruf. Tadi satu huruf pahala berapa? 10. 10 kali 323.000 berapa? Nggak tahu juga saya berapa ya. 3.230.000 pahala yang kita dapatkan kalau kita hatam Quran dari awal sampai akhir. Wah, tapi janganlah setelah ini dibawalah cucu datang ke masjid, cucu ambil kalkulator, hitung, jangan. Ya, Quran ini kabar gembira. Kita baca aja lah. Itu di luar Ramadan. Dalam Ramadan kali 100 berapa? Nggak tahulah saya. Pokoknya gitulah. Ya, di bulan Rajab kali 100 berapa? Hitunglah sendiri. Begitulah pahala yang kita dapatkan kalau kita khatam Quran dari awal sampai akhir. Bu, serius, Quran itu bisa memberikan syafaat. Dia ada banyak ibadah yang bisa beri syafaat. Di antaranya salawat dengan baca Quran. Baca Quran itu bisa kasih syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat itu adalah pertolongan. Pertolongan kayak gimana? Pertolongan dari Rasulullah kalau kita meninggal. Kita ini kan hidup sudah susah. Ya, makanya saya sering bilang sama jemaah, la rohah fid dunya, la rohah fid dunya.
tidak ada istirahat di dunia. Mana ada istirahat di dunia? Istirahat tu nanti di akhirat. Dia capek di dunia, semoga kita mati masuk syurga. Amin. Kadang-kadang saya cerita sama mak saya, mak, capek saya mutar, ceramah. Saya mau istirahat aja lah. Apa kata mak saya? Nanti istirahat nak. Nanti kapan mak? Nanti terus. Di surga kata mak saya. Itu jantung saya berdetak kencang. Semoga masuk surga kita. Amin. Tidak jadi saya istirahat karena mak saya bilang di surga. Tak kapan-kapan pula surga itu datang. Tapi di dunia ini tidak ada kata istirahat. Semua capek di dunia ini capek. Karena Allah bersumpah, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh dunia ini tempat susah payah. Payah semua. Tidur aja di rumah terus, payah, capek. Betul? Nyuci banyak, capek? Tak ada cucian, tak ada masak, tidur seminggu, capek? Capek. Pergi pesta 4, capek? Gak usah ngapa-ngapain, di rumah aja ngangong-ngangong, capek? Capek. Ngomong terus, capek? Diam terus gak ngomong-ngomong, capek? Semua laqad khalaqnal insana fi kabad. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang semua orang capek. Nabi capek, Rasul capek, manusia capek. La raha fid dunya, tidak ada istirahat di dunia. Maka baca Quran supaya kita di akhirat enak. Karena investasi akhirat kita adalah dengan membaca Quran. Susah bu, kita ini nanti bu, banyak sekali cobaan kita ini bu. Nanti kita meninggal bu, kita harus rasakan sakit sakaratul maut. Sakit sakaratul maut itu jangan dikira ya bu, kita nih ya Allah. Rasul pernah nanya kepada Khadijah, apa rasa sakit mati wahai istriku? Sakitnya sakaratul maut ini ibarat duri yang dibenamkan dalam tubuhku dan dicabut dengan pelan. Rasul nanya kepada Abdul Muttalib, apa rasa sakit mati Abdul Muttalib? Bagaikan dikuliti dengan 7 lapisan kulit. Rasul tanya kepada Abu Talib, apa rasa sakit mati Abu Talib? Bagaikan ditusuk dengan 70 kali tusukan. Khadijah calon ahli surga, begitu sakit matinya. Apakah nanti dikubur setelah kita meninggal sakit sakaratul maut masuk surga? Belum, siksa kubur dulu. Semua kena siksa kubur. Mubazir di dunia kena siksa kubur. Banyak barang tak terpakai dipertanggungjawabkan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Baik buruk sikit dipertanggungjawabkan. Kita disiksa di kuburan hanya beberapa saat kita itu istirahat. 1 saat hujan lebat, 2 5 kali azan, 3 Jumat, 4 Ramadan, selebihnya kena siksa kubur. Apakah setelah kena siksa kemudian masuk syurga? Belum. Kita akan ketemu dengan yaumul hisab, hari perhitungan. Di situ kita akan mencari bendera Rasulullah. Wah, di padang mahsyar, bendera Rasulullah. Umat Nabi Daud mencari bendera Nabi Daud. Umat Nabi Muhammad mencari bendera Nabi Muhammad. Udah ketemu dengan Muhammad, belum tentu diakui sebagai umatnya. Maka banyaklah bersolawat biar diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Apakah masuk surga? Belum. Kita ketemu dengan yaumul hisab, yaumul mahsyar, yaitu hari di mana diperhitungkan dosa dan pahala dengan manusia. Di situ akan kita cari orang-orang yang kita gosipkan, orang-orang yang kita sakiti hatinya, orang-orang yang kita buka aibnya, orang-orang yang kita bikin sedih dia, orang-orang yang kita bikin luka hatinya, orang-orang yang kita bikin sedih dia. Hati-hati, jangan suka nyakitin hati orang lain. Hati-hati dengan lisan, hati-hati dengan lidah. Setiap orang yang tersakiti sama kita, maka kalau tak minta maaf di dunia, nanti ketemu di padang mahsyar. Hati-hati jangan nyakitin hati orang. Jangan terlalu tega jadi orang. Hati-hati dalam bicara. Fikir sebelum berbuat. Fakir qabla an ta'zima. Masa kita mau menyakiti hati kawan kita, menyakiti hati saudara seiman, menyakiti hati sesama kawan, menyakiti hati mertua, menyakiti hati tetangga? Ikhlaslah bu. Kalau kita disakiti itu tak apa-apa. Yang penting kita nggak nyari dia. Tapi kalau kita yang menyakiti, kita yang mencari.
Apalagi menyakiti hati orang-orang beriman, menyakiti hati ulama. Tak boleh. Hati-hati. Ya, karena nanti di padang mahsyar kita akan mencari dia. Itu matahari sejengkal di atas kepala. Kemudian kita tak pakai baju mencarinya. Dan orang yang mendapatkan syafaat itu nanti akan ada hawan hitam di kepalanya. Dia dapat syafaat juga, tapi dia tetap harus mencari. Maka di dunia ini jangan banyak-banyak kali masalah. Ini masalah banyak. Antar pengajian masalah. Satu komplek masalah. RT satu RT masalah. Satu RW masalah. Sementara hafal sujud sahwi tidak selesai-selesai. Doa rajab enggak selesai-selesai. Sibuk aja dengan masalah. Tidak usahlah. Ya, jangan julit-julit, jangan kepo-kepo dengan hal yang bukan bagian urusan kita. Kerjakan urusan kita, biar Allah yang mengukurnya. Yang bukan bagian kita, lepaskan. Karena semua akan dipertanggungjawabkan. Oke? Kenapa tegang betul? Ketawalah macam tadi. Ya. Itu panjang. Lanjut lagi, apakah masuk surga? Belum. Kita akan ketemu Yaumul Mizan, hari pertimbangan. Kita akan lewat jembatan Siratul Mustaqim. Sebelah kanan neraka, sebelah kanan surga, sebelah kiri neraka. Dalam riwayat mengatakan gini, di ujung surga, nih kiri kanan neraka. Surganya tuh di ujung, kiri kanan neraka. Nanti kita akan lewat di jembatan Siratul Mustaqim. Ya, kalau masuk surga, terjelungkanglah di neraka. La haula wala quwata illa billah. Hidup sudah susah, pusing, stres, sakit kepala, meninggal masuk neraka. Tak cocok lah ya. Maka minimal kita usahakan di dunia kita baik-baik. Kita hijrah, fokus kepada belajar Quran, fokus kepada belajar solat yang benar, kurang-kurangi nyakitin hati orang. Yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki. Ya, ini ya, Quran itu bisa memberi syafaat. Lanjut. Nah, sekarang ada yang ngomong sama saya kayak gini. Tadi kan udah kita hitung pahala baca Quran. Nah, permasalahannya adalah kata orang baca Quran salah berdosa. Pernah dengar gitu? Wah, baca Quran salah dosa. Baca Quran salah dosa. Baca Quran salah dosa. Datang kakak saya ngomong gini. Dek, iya, aku tak maulah baca Quran. Ngapa gitu kak? Daripada berdosa aku salah. Tidak ada dalil yang mengatakan baca Quran salah berdosa. Saya ulang, tidak ada dalil yang mengatakan baca Quran salah berdosa. Tidak ada dalil. Yang ada dalilnya itu ini. Masih diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha qal, al-mahirum bil Quran ma'as safaratin kiramim bararah. Yang membaca Al-Quran maka dia akan dikelilingi oleh malaikat Allah. Terus gimana kalau terbata-bata? Walladhi yakra'ul Quran, dan siapa yang baca Quran watatato, dan terbata-bata dia membacanya, dan terbata-bata dia membacanya. Dia terbata-bata lebih banyak lagi pahala. Tadi satu huruf 10 kan? Alam nashrah laka sadrak, dikit. Coba kau terbata-bata. Alam, balik lagi. Alam, balik lagi. Alam, 90 dah. Dan dia terbata-bata membacanya. Illa alaihim syakun lahu ajran. Maka dia akan dapatkan 2 pahala. Pahala apa? Pertama, pahala karena bacaannya. Yang kedua, pahala karena susahnya dia membaca. Coba bayangkan, baca Quran terbata-bata dapat 2 pahala. Kalau mahir 1 pahala. Kalau terbata-bata 2 pahala. Pahala ya, pahala karena susahnya, pahala karena bacaannya, dan pahala susahnya baca Quran. Allah Karim. Cari agama yang baca kitab sucinya susah berpahala. Terbata-bata, baca tegak sakit kaki, bawa duduk sakit pinggang, bawa baring tertidur pula, dekatkan tak nampak, jauhkan apa lagi, wah bingung.
itu dapat pahala. Yang penting tetap baca. Kenapa ibu baca Quran terbata-bata? Itu karena belum terbiasa. Karena ketika kita baca Quran terus, maka mata kita terlatih. Coba baca Quran 40 hari, lama-lama nanti bisa mantap. Karena terbata-bata itu karena mata belum terlatih. Maka supaya tak terbata-bata, latihan. Gitu caranya. Tapi harus tiap hari. Tidak bisa tidak. Enggak juga. Jadi terbata-bata tetap dapat pahala. Pahala karena bacaannya dan pahala karena susahnya dia membaca. Cuman kalau terbata-bata kita wajib belajar sampai bisa, Bu. Tapi kan kita ingin kejar pahala sunnahnya. Nanti kalau udah pandai, kita dapat bonus pahala sunnah. Paham? Berarti terbata-bata aja ustazah, mak. Paham ya? Nah, itu ibu-ibu. Namun pada akhirnya Rasul pernah bersabda, "Faqra'ul Qur'an mastata'tum." Bacalah Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita. Jadi jangan kecil hati. Baca Quran ada latinnya, boleh enggak? Boleh, tapi latin hanya dijadikan alat latihan. Baca Arabnya dulu. Kalau terkendala baru baca latinnya. Baca Arabnya dulu. Kalau terkendala baru baca latinnya. Jangan latinnya terus, nanti malah tak bisa-bisa. Paham ya? Nah, gitu. Latin hanya karena Al-Quran al-lughah al-arabi. Quran itu yang bahasa Arabnya. Makanya tadi saya bilang, kalau tak bisa baca Quran, wajib belajar sampai bisa. Kalau belajar salah, enggak apa-apa. Siapa bilang salah berdosa baca Quran? Tak ada orang yang belajar itu berdosa kalau salah. Tidak ada. Yang namanya belajar pasti dimaafkan. Apa? Salah bacaan huruf, salah artinya. Tapi kan kita sedang belajar nih. Kecuali yang tidak boleh itu gini, Bu ya. Ibu lagi tadarus di masjid, pakai mikrofon, suara ibu cantik. Ibu bacalah Quran tuh ya, suara ibu cantik. Udah jelas salah ditegur, ibu lanjut aja. Itu yang tidak boleh, kan ada orang gitu kan. Udah salah dia lanjut aja. Udah salah dia lanjut aja. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau kita baca dalam kondisi belajar, memang artinya berbeda. Qalbun artinya ko hati. Kalau kalbun an itu. Bu, Quran itu jangankan satu huruf, satu titik aja beda arti. Saya punya cerita sedikit. Waktu dulu saya di pesantren. Di pesantren itu banyak sekali anak-anak yang masuk pesantren itu kan masih labil ya. Jadi ada satu teman saya. Teman saya ini dimarahlah oleh kepala sekolah. Dimarah waktu dulu belum ada hak asasi manusia. Jadi dulu masih pakai pukul. Biru-biru kami dipukul. Sekarang tak boleh lagi. Guru mukul, maknya lebih garang lagi dibanding gurunya. Apalagi bentuk ini maknya. Kalau dulu kami pukul, Bu, tengkak-tengkak, Bu. Saya teringat saya nginjak paku. Paku itu saya injak, lalu kemudian saya tidak obat karena saya di pondok. Lalu kemudian dioperasi, masuk rumah sakit. Setelah itu balik ke pondok, enggak ada ampun. Tengkak-tengkak ke masjid. Sudah tengkak-tengkak ke masjid, lalu kemudian dipukul pula karena terlambat. Kena paku di ujung kaki, dipukul di betis. Rasanya kan dahsyat. Itu iba kali hati ini, Bu. Untunglah sekarang jadi ustazah. Ya kan? Jadi teman saya ini kena marah lah. Dia kan dipukul oleh kepala sekolah. Sakit hati dia. Teman saya ini sakit hati ya. Sakit hati dia, beda kamar ya. Dia ambillah lemari, Bu. Dia ambil lemari. Di kelas itu kan ada lemari untuk tempat kapur, kan ada ya. Lemari untuk tempat papan tulis, spidol. Dia ambillah lemari itu, Bu. Ya, lagi istirahat siang, orang sepi, lagi tidur, lagi makan. Dia ambil lemari, dia kemudian taruh di depan kelas, dia naik ke atas lemari, dia tulis di dinding kelas itu bacaannya gini. Ar-Ra'isul Madrasah Ar-Rajim. Pakai ja, gede-gede pakai kapur.
Apa artinya? Ar-Rais, kepala. Madrasah, sekolah. Ar-Rajim, terkutuk. Benar nggak? Ar-Rais kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk gitu ya. Ar-Raisul madrasah ar-Rajim, kepala sekolah terkutuk. Wih, limaza antika bahasa Indonesianya gini, saya ngomong pakai bahasa Indonesia. Kenapa kau tulis itu? Saya orang tengok itu, saya tengok itu. Nggak ada pakai bahasa Arab, nggak ada, memang ar-Rajim gitu. Nanti kamu dikeluarin loh, bahaya ini. Nggak apa-apa, dia masuklah ke dalam kamarnya. Saya deg-degan karena orang tidur semua sepi. Kalau 1:30 tuh sepi. Saya tengoklah kepala sekolah bawa kayu dari ujung. Dia pas sekolah itu lagi sidak, nengok-nengok aja, dia nengok lagi ingin keliling. Mak nih kau dibaca kacau ini, iya kan? Akhirnya saya naik ke atas lemari tadi, saya ambil penghapus, saya hilangkan titiknya. Saya hilangkan titiknya doang. Jangan ada titik, betul? Apa artinya? Ar-Raisul madrasah ar-Rahim, bahwa kepala sekolah penyayang. Selamatlah kawan saya. Baik kali kepala sekolah, tak marah sama aku Nel, karena kau baik itu, padahal saya yang hilangkan titiknya. Itulah Al-Quran. Dia makin berubah aja titiknya, berubah arti. Betul, tapi kalau belajar tak bisa. Kalau belajar boleh salah, yang penting belajar aja dulu, ya kan? Cobalah ibu kalau macet di Pekanbaru nih, semua orang sakit jantung. Tut, klakson, macam dia aja yang punya klakson, iya kan? Klakson, kalau udah macet klakson, kayak dia aja yang punya klakson, iya kan? Tapi satu ketika saya macet, kok nggak ada klakson ini ya? Saya kepo pula, saya udah terlambat. Kenapa nih klakson nggak berbunyi orang-orang ini? Saya kepo, saya naikkan rem tangan saya naik ke mobil saya intip. Oh, ternyata di depan ada mobil orang belajar nyetir mobil, tulisan gede di atas, belajar, jaga jarak iring. Oh, makanya orang diam karena belajar. Artinya belajar salah, ndak apa-apa, lantaklah. Yang penting lama-lama bisa. Paham? Mang ibu berani mengklakson ada bacaan belajar, orang ngalah kan? Nah, itulah dia hidup ya. Jadi ndak apa-apa baca Quran salah berdosa. Salah tak berdosa. Nah, ya. Nah, ini memang beda huruf, beda arti, tapi beda titik pun beda arti. Oke? Dahlah, lama betul ceramah. Semoga sedikit ini ada manfaat. Nanti belajar di rumah, baca Qurannya, rahmat turun, kemudian dikelilingi malaikat, hati tenang, dan insya Allah kita dibanggakan oleh malaikat Allah. Lakukan tiap hari agar hati kita tenang. Allah alam bisawab. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizkina, taubatan qablal maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawin alina fi sakaratil maus, wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bisalam wa dakhalnal jannata darus salam. Tabarak ربنا وتعاليت يا هذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، نعوذ بك من العجز والكسل، نعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يسر علينا أمورنا ولا تعسر علينا أمورنا يا رب العالمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان رزقنا في الأرض فأخرجه، وإن كان رزقنا بعيدا فقربه، وإن كان رزقنا حراما فطهره، وإن كان قليلا
فكثره يا رب العالمين. اللهم يسر علينا أمورنا ولا تعسر علينا أمورنا يا رب العالمين. اللهم خصوصا إلى أرواح آبائنا وإلى أرواح أمهاتنا وإلى أرواح كل مسلمين والمسلمات. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران. اللهم ربنا هب لنا اللهم هب لنا من الصالحين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا في الرجاء يا رب العالمين. اللهم ارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا في الرجاء يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا في الرجاء يا رب العالمين. اللهم خصوصا إلى أرواح آبائنا وإلى أرواح أمهاتنا وإلى أرواح كل مسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافي واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم يا رب العالمين. اللهم استجب دعانا يا الله، استجب دعانا يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين. اللهم انصر إخواننا مجاهدين في غزة. اللهم انصر إخواننا مجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا مجاهدين في إندونيسيا يا رب العالمين. اللهم خصوصا إلى هذه الجماعة اللهم خصوصا إلى هذه الجماعة وإلى هذا المستمعين والمستمعات. اللهم أنزل رحمتك ومغفرتك وسلامك وبركتك صحتك إلينا يا رب العالمين. اللهم يسر علينا ولا تعسر علينا يا رب العالمين. اللهم استجب دعانا يا الله، استجب دعانا يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين. اللهم صل على محمد